Selamat masuk. Silakan masuk, Kak. Senang rasanya jumpa dengan Mbaknya. Dan apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak, sebelumnya? Saya akhir-akhir ini ada masalah tentang pacar saya. Oh, jadi Mbak ini ada Mbak tampaknya seperti ada masalah penting sehingga datang untuk menemui saya. Baik, kalau begitu coba Mbak atur posisi duduk Mbak senyaman mungkin, lalu rilekskan pikiran Mbak dan tarik nafas Mbak seperti ini, lalu lepaskan. Baik, apakah jauh lebih baik? Baik, cukup. Dan duduknya udah senyaman mungkin? Ya, udah nyaman. Baik, kalau begitu apakah boleh saya tahu dengan Mbak siapa ini? Baike. Oh, Baike. Nah, Baike ini kesini datang apa? Datang kesini naik apa nih tadi? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Dekat ya? Iya, lumayan. Kalau begitu, apakah Baike sudah tahu saya sebelumnya? Belum. Belum ya. Jadi, baik, di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya adalah Savitri. Di sini saya sebagai seorang konselor dan ini merupakan ruang konseling. Jadi apakah Mbak Ike sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Oh, jadi ini baru pertama kali ya buat Mbak Ike datang ke ruang konseling untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu konseling. Jadi konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada seseorang yang sedang mengalami masalah yang biasa kita sebut dengan klien ataupun konseli. Nah, perlu Mbak Ike ketahui juga di dalam proses konseling ini ada 3 asas yang perlu Mbak ketahui. Pertama, ada asas kerahasiaan, di mana dalam asas kerahasiaan ini semua data-data yang terkait tentang permasalahan yang Mbak Ike nanti sampaikan kepada saya, insya Allah semua masalah yang Mbak ceritakan akan saya jamin asas kerahasiaannya, dan hanya Mbak, saya dan Tuhan yang tahu, dan pastinya insya Allah bakal terjamin ya Mbak atas kerahasiaannya. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana klien ini secara sukarela menceritakan semua permasalahan yang sedang dialaminya atau memang ingin bercerita, bertukar pikiran. Nah, saya mau bertanya nih kepada Mbak Ike, apakah Mbak Ike datang ke saya secara sukarela atau memang dari rekomendasi dari teman yang Saya sukarela. Alhamdulillah ya, kalau emang Mbak Ike datang secara sukarela untuk menceritakan permasalahannya kepada saya sebagai seorang konselor. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan, di mana seorang klien di sini harus secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi selama Mbak Ike membicarakan permasalahan yang Mbak Ike sedang hadapi sekarang ini. Apakah sampai di sini, apakah penjelasan dari saya mengenai konseling sudah cukup dipahami oleh Mbak Ike? Sudah cukup paham. Baik, kalau Mbak Ike memang sudah cukup paham, nanti kalau memang ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa langsung saja tanyakan kepada saya ya. Ya, baik. Baik, kalau begitu sebelum kita memulai proses konselingnya, di sini saya hanya memiliki waktu kurang lebih 20 menit saja. Nah, nanti memang jika dalam proses konseling ini kita kekurangan waktu, maka bisa kita lanjutkan di lain hari atau waktu atau tempat yang benar-benar emang ada kesempatan lain waktu. Dan baik, apakah Mbak Ike setuju dengan kontrak yang sudah saya jelaskan tadi? Setuju. Baiklah kalau emang Mbak Ike setuju dengan kontrak yang sudah kita buat tadi, maka Mbak Ike bisa langsung menceritakan inti permasalahan yang sedang Mbak Ike rasakan saat ini. Baik, kalau boleh tahu apa permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Ike? Karena kan saya lagi berantem sama pacar saya. Saya udah gak ketemu dia tuh sekitar 1 bulan, karena dia ngeblokir saya lewat semua aplikasi dari WA, Tele, Instagram gitu. Karena masalahnya dia nggak bilang ke saya
dia ngeblokin saya itu karena saya main sama teman saya di kampus tempat saya kuliah. Awalnya saya emang nggak bilang, tapi karena apa ya, karena kan juga sebelumnya diblokir, jadi saya mau bilang gimana kan, bingung juga. Terus akhirnya dia tahu kalau saya main sama teman saya lewat si teman saya ini. Dikasih tahu kalau misalkan saya main sama teman saya. Terus akhirnya dia marah banget kan, sampai benar-benar nggak menghubungi saya tuh selama 3 minggu. Saya cari dia lewat email, tapi tetap nggak ada balasan sama sekali. Saya juga coba hubungi lewat telepon biasa, tapi dia nggak angkat kan. Saya juga bingung dong harus kayak gimana gitu. Katanya dia butuh waktu sendiri kan kalau misalkan dia marah. Terus ya udah saya kasih waktu ke dia sekitar 3 minggu. Terus akhirnya dia coba hubungi saya, terus saya balas, terus saya bilang kenapa, terus tapi dia malah ngajak ribut saya dengan bilang, ya coba aja pikir sendiri kayak gimana gitu, kamu malah main sama teman kamu, sementara aku sendirian gak punya siapa-siapa, aku cuma punya kamu. Dia bilang kayak gitu ke saya. Udah kan, akhirnya saya coba untuk gak main sama teman saya, tapi dari itu saya mikir kayak, kalau misalkan saya selalu sama dia, terus saya nggak main sama teman saya, kan lingkungan sosialisasi saya kan berkurang ya. Jadi saya bingung juga dong harus kayak gimana. Mau nggak mau saya ya itu tadi, main tapi nggak bilang sama dia. Cuman di sisi lain ya saya harus melihat dia marah saya sampai berminggu-minggu kan. Sejauh ini sih kayak gitu. Jadi Mbak Ike saat ini sedang merasakan kayak pengen main sama teman kuliah misalnya, cuman dia itu kayak apa sih kurang apa sih setuju gitu ya, dan pokoknya tuh Mbak Ike harus selalu ada di dekat dia kapanpun. Nah misalnya kalau yang saya dengar tadi, dan kalau itu misalnya Mbak main tanpa bilang ke dia, itu malah bikin dia nggak ngubungin Mbak, malah kayak jatuhnya kayak ribut ya Mbak, seperti itu. Ya. Betul? Iya betul. Dan sejauh ini apa sih yang membuat Mbak Ike khawatir terhadap permasalahan yang Mbak sedang alami sama pacar Mbak? Kalau misalkan saya berantem dulu sama dia kan takutnya hubungannya selesai ya. Itu saya takut banget karena sama dia itu udah lama banget gitu. Terus gak mungkin juga kan saya cari orang baru segampang itu, padahal dia kan orang lama yang udah saya pengen dari dulu gitu. Jadi kayak gitu ya Mbak. Nah, jadi Mbak Ike saat ini sedang merasakan kayak bingung sendiri ya, harus kayak gimana, apa menghentikan pacar Mbak. Satu sisi Mbak juga butuh lingkungan pertemanan yang mengaruh sama iklan kita nantinya, dan kalau gitu dan kalau misalnya emang dia marah sama Mbak, kayak nggak benar-benar nggak ngubungin Mbak sama sekali, bahkan sampai 3 minggu tadi ya, gara-gara Mbak nggak jujur kalau Mbak main sama temen Mbak. Iya. Apakah betul demikian? Iya betul. Ya kalau begitu. Oke, baik kalau begitu dari Mbak Ike sendiri nih, apa yang Mbak inginkan setelah melihat atau keadaan seperti sekarang ini? Gimana ya, saya pengen kalau misalkan saya jujur tuh dia nggak marah kalau misalkan saya main sama teman saya gitu, karena kan di sisi lain nggak mungkin saya terus-terusan sama dia dong, pasti dia juga sama temennya, saya juga punya relasi temen juga gitu. Yang penting kan kayak harus saling percaya, jujur, terus juga jujur. Makanya kenapa saya tuh nggak jujur sama dia, karena dia selalu marah gitu, saya bingung kan. Saya pengen jujur juga dia marah, saya nggak jujur juga dia makin marah. Jadi saya bingung harus kayak gimana. Jadi posisi Mbak Ike ini serba salah ya. Iya. Baik kalau begitu, apakah Mbak Ike sudah tahu cara untuk menjadi pribadi yang lebih, maksudnya untuk mengubah situasi seperti ini ke depannya itu seperti apa? Udah sih, saya juga udah bilang kan ke dia buat coba komunikasi semalam untuk kayak bisa nggak ya kalau misalkan aku juga main sama temen juga itu cewek kok bukan cowok gitu kan. Terus saya juga ngobrolin dia buat main sama temennya dia gitu, saya nggak marah-marah kan. Tapi tetap aja dia kayak
gue nggak bisa, gue cuma kenal doang, dia ngomong kayak gitu ke saya, makanya saya bingung harus kayak gimana lagi. Jadi pengennya intinya pacar Baike ini tuh kayak pengen Baike selalu ada buat dia, tapi tuh kayak dia aja tuh nggak bisa ngertiin posisi Baike dia, seperti itu ya. Nah, kalau begitu, apa sih yang akan Mbak lakukan ini ke pacar Mbak nantinya? Terus seberapa keras sih upaya yang Mbak Ike lakukan untuk mengubah situasi ini? Dan misalkan nih, jika Mbak Ike terus-menerus melakukan apa yang Mbak lakukan sekarang, kira-kira hubungan Mbak ini bakal gimana sih ke depannya kayak gitu? Kalau misalkan saya nggak jujur ya ke dia, terus dia juga nggak bisa jujur ke saya, pasti kan otomatis kan apa ya, ada rasa kurang kepercayaan kan sama pasangan masing-masing gitu. Saya juga udah usaha ya mencoba jujur satu sama lain gitu, tapi aja dia nggak terima. Iya, saya coba terus tapi dia tetap nggak mau coba berubah bareng-bareng. Jadi emang dari diri pacar Mbak Ike ini yang sulit untuk diajak komunikasi ya, terkait apa sih, terkait misalnya lingkung apa, izin lingkung pertemanan buat berteman dengan teman Mbak yang lainnya. Nah kalau begitu sekarang apa yang akan Mbak lakukan untuk apa sih memenuhi keinginan tersebut tuh agar benar-benar cowok Mbak ini tuh ini gitu ngerti gitu apa yang diinginkan. Satu sisi boleh butuh teman buat emang sih dia pacar kita, cuman kan balik lagi kita nggak apa-apa pasti sama dia, pasti kita sama dia. Jadi apa sih yang akan dilakukan untuk memenuhi keinginan? Kadang saya apa ya, mencoba untuk nggak main sama teman saya dulu, terus saya memenuhi keinginan teman saya untuk main sama dia selama 1 bulan dulu. Jadi saya berusaha untuk nggak apa-apa deh meminimalisir ketemu teman saya, tapi masih ada waktu buat ketemu, tapi emang jarang. Terus saya juga berusaha untuk terus ketemu sama dia biar dia nggak marah lagi sama saya gitu. Jadi itu cara Mbak biar pasangan Mbak ini mengerti ya apa ini kemauan Mbak seperti apa dan buat hubungan Mbak ke depannya gimana. Nah setelah melakukan konseling tadi, kira-kira Mbak Ike bisa menyimpulkan nggak sih hasil pembahasan yang sudah kita bahas tadi? Yang tadi panjang ada itu, bisa Mbak Ike jelasin lagi nggak, kayak merangkum sedikit pembicaraan? Ya. Baik, setelah melakukan konseling, mungkin Mbak Ike bisa menyimpulkan hasil yang kita bicarakan tadi. Ya, boleh kita sekarang juga. Jadi kan pas ketemu sama 3 minggu itu saya coba hubungin kan, terus berhasil untuk ngehubungin setelah dari 3 minggu nggak ketemu itu. Terus saya untuk komunikasi sama dia bahwa ini gimana ya cara tangannya untuk biar nggak sama-sama saling marah, kamu yang nggak marah kalau main sama temen aku juga nggak bisa untuk marah main sama temennya dia gitu ya dianya. Terus ujungnya juga nggak ada jalan tengah buat gimana caranya berhasil buat dia nggak marah kalau misalnya saya main sama temen saya kayak gitu. Karena saya bingung kan, kalau misalkan kayak gitu terus gimana juga gimana arahnya. Iya, jadi saya bingung. Masalahnya pasti nggak saling jujur juga kan, juga nggak ada rasa kepercayaan juga. Nah, jadi yang saya bisa simpulkan dari yang tadi Mbak Ike cerita ke saya, jadi tuh pacar Mbak ini nggak bisa mengerti posisi Mbak, terus gitu dia pengen tuh Mbak selalu ada buat dia, sedangkan dia sendiri pun nggak ada waktu buat Mbak juga kan. Jadi kan Mbak ya larinya kan ujung-ujungnya balik lagi ke teman, karena kan teman benar-benar segalanya ada saat kita senang maupun saat kita sedih lah istilahnya ya. Terus Mbak Ike juga udah berupaya nih untuk komunikasi sama pasangan Mbak Ike ini, harus begini harus saling jujur, percaya satu sama lain. Cuman dari sisi pacar Mbak sendiri ini tetap sama aja, nggak ngerti sedikit pun gitu kan. Mbak Ike udah jujur misalnya kalau main sama teman-teman, tapi dia tetap marah sebalik ya. Kalau Mbak Ike nggak jujur, dia malah lebih marah lagi, bahkan dia ngeblok semua akun Mbak Ike ini. Jadi itu ya. Nah di sini saya akan memberikan Mbak format mengenai keinginan dan rencana yang sudah Mbak Ike buat tadi.
Mbak Ike mungkin bisa isi ini ya, kayak nama, keinginan, rencana, terus sama tujuan yang ingin Mbak bahas sama pacar Mbak ke depan gimana. Nah, nantinya Mbak juga bisa bawa format ini sebagai pengingat agar Mbak Ike ini tetap mengetahui dan mengingat bahwa Mbak punya tujuan yang ingin dicapai untuk kedepannya tuh sama pasangan jauh lebih baik lagi kan. Nah, dengan kontak ini juga Mbak bisa menulis yang tadi Mbak sudah sebutkan, kayak rencana buat mengkomunikasikan sama pasangan Mbak untuk lebih baik lagi, dan agar tuh hubungan Mbak ini tuh biar bisa lebih harmonis dan saling mengerti satu sama lain gitu ya. Baik, bisa diisi dulu Mbak Ike formatnya. Sudah selesai? Apakah dari yang Mbak tulis tadi masih ada yang ingin disampaikan kepada saya mengenai format yang Mbak tulis tadi ini? Saat ini belum. Baik tuh, jadi sudah cukup jelas ya mengenai format yang sudah Mbak buat tadi bersama saya. Nah, kalau begitu setelah melakukan proses konseling ini nih, bagaimana sih perasaan Mbak Ike? Apa sudah cukup lebih baik kah? Lega kah? Nah, atau ada mungkin hal yang lain yang ingin disampaikan saya kepada saya sebagai seorang konselor? Sedikit saja ya, karena ingin saya untuk cerita tentang permasalahan saya akhir-akhir ini tuh sudah tersampaikan gitu ke jadi alhamdulillah kalau emang Mbak Ike setelah melaksanakan konseling dengan saya sudah lega ya, dan semoga konseling yang kita laksanakan tadi ini dapat bermanfaat untuk diri Mbak Ike dan pasangan Mbak Ike ke depannya, agar bisa sama-sama saling mengerti dan mengkomunikasikan gimana sih cara agar hubungan itu biar lebih baik lagi ke depannya, dan tentunya saling percaya dan jujur ya. Dan di situ kalau mungkin ada hal yang lain yang ingin Mbak Ike sampaikan lagi kepada saya, atau sekedar ingin cerita-cerita tentang yang lainnya, Mbak bisa langsung saja menemui saya di ruang konseling ini. Kalaupun memang saya tidak ada di sini, Mbak bisa langsung datang menemui saya di rumah saya. Tapi terlebih dahulu membuat janji dengan saya, rencanakan jadwal saya dengan kalian yang lainnya. Jadi kalau begitu, insya Allah semua permasalahan yang Mbak Ike sampaikan tadi, saya akan jamin asas kerahasiaannya benar-benar, dan begitu hanya Mbak, saya dan Tuhan yang tahu. Maka dari itu saya siap mendengarkan berbagai masalah ataupun cerita yang tentang Mbak hadapi. Oke, kalau begitu saya tunggu kabar baiknya dari Mbak Ike sama pasangan Mbak Ike. Semoga bisa saling mengerti dan egois sendiri ya. Dan terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai seorang konselor, karena Mbak sudah cerita kepada saya. Terima kasih juga atas waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya hari ini. Kalau begitu saya tunggu kabar baiknya dari Mbak Ike. Semoga Mbak dan pasangan bisa lebih harmonis lagi, bisa saling mengerti dan tidak egois. Kalau begitu saya akhiri konseling hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih telah mempercayakan saya sebagai seorang konselor untuk Mbak berbagi cerita dengan terkait permasalahan yang Mbak alami. Terima kasih juga ya sudah mendengarkan podcast saya. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Mbak. Dan ini buat pulang sebagai pengingat agar sama-sama dibahas oleh pasangan Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.